Nomor 1, diketahui titik A dan B masing-masing adalah ujung suatu terowongan yang dilihat dari titik C, di mana panjang dari BC adalah 32/2 dan CAB 45. Ya, jadi langkah yang harus digunakan di sini menggunakan aturan sin gitu ya, di mana karena CAB di sini 45 derajat, untuk menentukan sudut ACB supaya semua kita lihat lengkap sudutnya, nilai ACB bisa kita cari dari 180 derajat karena total dari segitiga sudutnya adalah 180 dikurang 45 ditambah 105. Kalau dihitung nanti hasilnya 30 derajat. Ini yang angka pertama. Yang kedua kita bisa langsung mencari panjang terowongan yaitu AB. A dan B masing-masing ujung suatu terowongan yang dilihat dari titik C. Berarti AB nanti kita bandingkan dengan sin C atau sin 30 derajat sesuai aturan sin. Sedangkan di sini yang diketahui BC yaitu 32/2. BC nanti kita bandingkan dengan sisi yang ada di seberangnya, sisi yang berseberangan dengan sudutnya yaitu sin 45 derajat. Nah, HB-nya kita cari sinus 30 itu 1/2. Sin 45, BC-nya 32/2. Sinus 45 setengah akar 2. Akar 2 coret, habis. Setengah juga habis. Maka langsung mendapatkan AB-nya atau panjang terowongannya adalah 32 cm. Ya, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu ada gambar segi 4 ABCD, di mana AD-nya 16 cm dan CD-nya 32/2. Jadi di sini yang pertama atau langkah yang harus kita lakukan di sini mencari BD dulu ya. Karena nanti BD dibutuhkan untuk mencari ruas segitiga BCD. Sebab BCD di sini baru CD yang diketahui yaitu 32/2, tapi BD-nya belum tahu. Nah, kita cari BD dulu. Cari BD dengan menggunakan aturan sin gitu ya. Aturan sinus, di mana BD nanti kita bandingkan dengan sin 30. Lalu ada AD yang diketahui 16 cm, 16 dibagi sin 45 di seberang 16-nya. Dan kita hitung BD-nya yaitu yang kita cari sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2. Setengah coret, maka BD-nya adalah 16/2, ini kali sekawan gitu ya. Akar 2-nya, berarti nanti BD nilainya sama dengan 16/2 dibagi 2. Atau sama dengan 8/2 cm. Itu BD. Yang kedua baru kita cari luas segitiga BCD dengan rumus tengah kali samping kanan dan kiri. Di sini samping kanan kirinya BD sama CD. Cari sinus yang mengapit CD dan BD yaitu sinus 60 derajat. Yang ini ya, yang mengapit 60 setengah dikalikan ya, setengah dikalikan dengan BD-nya yaitu 8/2, CD-nya 32/2 kali setengah akar 3 sin 60. Nah, ini 32 bagi 2 coret 16 ya. Dan 8 bagi 2 4. Berarti nanti tinggal 4 dikali 16. Akar 2 dikali akar 2 itu 2 kali akar 3. Sehingga nanti hasilnya adalah 4 kali 16, 64. 64 dikali 2, 128 akar 3 ya. 128 akar 3 cm satuannya persegi karena luas. Ya, seperti itu nomor 2.
Selanjutnya nomor 3. Ini juga nantinya kita mencari luas segitiga, di mana AC-nya diketahui 18 dan BC-nya 9 akar 3. Nah, untuk mencari tahu AB-nya bagaimana, karena kita di sini mencari luas segitiga tersebut dan yang diketahui baru sudut 60 dan AC-nya aja, berarti kita cari AB dulu dengan menggunakan aturan kosinus. Ya, cari AB dengan menggunakan aturan kosinus. Di mana rumusnya nanti adalah cos 60 derajat sama dengan rumus dari cos 60 itu yang mengapit AC BAC ya. Cos 60 sama dengan samping kanan kuadrat yaitu AB kuadrat tambah samping kirinya 18 kuadrat minus sisi seberangnya yaitu 9 akar 3 kuadrat atau BC kuadrat dibagi 2 kali samping kanan AB samping kirinya 18. Cos 60 setengah nilainya 18 pangkat 2 itu 324. 9 akar 3. Ini kita hitung berapakah hasilnya ketika dikuadratkan. 9 kali 9, 81. 1 kali 3 yaitu 243. Bagi 2 kali AB kali 18. Duanya habis. Coret kali silang gitu ya. Nanti jadinya AB kuadrat gitu ya. 324 kita kurangi dengan 243 itu hasilnya 81 sama dengan 18 AB. 18 AB pindah ruas jadi AB kuadrat minus 18 AB plus 81. Nah, ini difaktorkan maka akan dapatkan faktornya yaitu AB min 9 AB min 9. Kenapa? Karena min 9 itu adalah min 18 dan min 9 kali min 9 81. Maka AB-nya didapatkan nilainya yaitu 9 cm. Nah, sehingga bisa mencari luas segitiga yang kedua, yaitu luas segitiga dari ABC-nya, yang rumusnya sama dengan nomor 2 tadi, setengah kali AB samping kanan, samping kirinya AC, AB AC, kali sin 60. Setengah kali AB-nya 9, AC-nya 18, kali sin 60, setengah akar 3. Nah, ini 18 bagi 2, 9 ya, dikecilkan bisa. 9 kali 9, 81, jadi jawabannya 81 akar 3 per 2 cm persegi. Ya, seperti itu nomor 3 semuanya. Nomor 4 yang harus kita pertama di sini adalah mencari sudut pusat dari segi 12 belaturannya gitu ya. Sudut pusat dari segi 12 belaturannya ini rumusnya adalah 360 derajat dibagi N, N-nya 12, hasilnya nanti 30 derajat. Yang kedua, setelah didapatkan hasilnya 30 derajat, kita mencari sisi dari segi 12 belaturannya. Di mana rumusnya adalah akar, di mana di sini nilai jari lingkaran luarnya gitu ya. Itu nilainya adalah 24 cm. Kita gunakan aturan kosinus, yaitu 24 kuadrat tambah 24 kuadrat min 2 kali 24 kali 24 kali cos 30 derajat. Ya, ini aturan kosinus namanya. 24 pangkat 2 itu 576 dikurang 2 kali 24 kali 24 cos 30 setengah akar 3. Duanya habis. Nanti hasilnya adalah akar 576 ditambah 576 juga ya. Itu kalau ditambahin dua-duanya hasilnya adalah
1152 ya. 1152 min 576 akar 3. Nah, ini 576-nya bisa dikeluarin ya. Sisanya 2 min akar 3, akar 576 24, berarti 24 akar 2 min akar 3. Sehingga nanti kesimpulannya yang ketiga itu ya, itu keliling dari segi 12-nya. Tinggal dikali 12 aja sisinya gitu ya. 12 kali sisi yang tadi udah kita dapatkan itu 24 akar 2 min akar 3. Nah, 12 tinggal dikali 24 ya. 12 dikali 24 itu hasilnya 288. 288 akar 2 min akar 3 cm. Ya, itu untuk rumus dari keliling segi 12 aturan seperti itu. Nomor 5, mencari luas lingkaran berarti butuh jari-jari. Sebelum mencari jari-jari, yang pertama kita nanti di sini mencari S terlebih dahulu, di mana S itu adalah rumus dari setengah kali keliling segitiga, yaitu yang memiliki sisi 65, 70, 75. Ya, ini kita hitung dulu hasilnya. 65 tambah 70 tambah 75 dibagi 2 itu adalah 105. Yang kedua, luas segitiga yang memiliki 3 sisi, rumusnya adalah S min A, S min B, S min C. S-nya sudah ada 105. S min A berarti 105 dikurang A-nya 65. 105 dikurang 70 dan 105 dikurang 75. Kalau dijabarkan 105 dikali 105 kurang 65 itu adalah 40. 105 kurang 70 35. Dan 105 kurang 75 adalah 30. Nah, kita mulai menjabarkan masing-masing. Dimulai dari akar 105. 105 itu akarnya adalah kalau kita lihat di sini 105 itu sama dengan akar 35 kali akar 3 ya. Kalau 40 itu sama saja dengan 2 akar 10. Ya, 105 akar 35 kali akar 3, 40 2 akar 10. Akar 35 diemin aja. 30 itu sama dengan akar 3 kali akar 10. Nah, nanti tinggal digabung-gabung saja yang sama. 35 sama 35 diakarin, lalu kali dua-duanya jadi 35. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Akar 10 kali akar 10 itu 10, berarti 2 kali 10. Ya, seperti itu cara menghitungnya. Nanti tinggal dihitung sisanya. Setelah kita silakan akarnya menjadi 2100 untuk luas dari segitiganya dalam satuan sentimeter persegi. Ya, itu untuk luas segitiganya. Selanjutnya nanti kita baru masuk ke rumus dari jari-jari lingkaran luar. Di mana yang ketiga kita mencari jari-jarinya yang rumusnya adalah ABC per 4L. A-nya 65, B-nya 70, C-nya 75, 4 kali 2100. Nanti kita hitung, nanti hasilnya adalah 325.
8 ya. Jari-jarinya ya. Ini 65 kali 70 kali 75 dibagi sama 2100 dan dibagi 4 ya. 325 per 8 cm. Sehingga kesimpulannya luas lingkarannya pi r kuadrat. Pi-nya diamin aja. 325 per 8 kuadrat. Ya. Nanti hasilnya adalah 105.625 per 64 pi cm persegi. Ya. Jadi seperti itu untuk luas lingkaran yang diketahui tadi awalnya adalah sisi-sisi yang ada pada lingkaran. Lingkaran luas segitiga itu gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ya, ini memang lingkaran luas segitiga. Ya, itu nomor 5. Selanjutnya nomor 6. 6 di sini ada segi bidang sawah. Ini ada lahat ya. Jadi ini bukannya meter, tapi ganti saja sentimeter ya. Ya, darat ya. Diganti sentimeter. Nah, di mana di sini yang diketahui adalah panjang AD 30, BC 2K21, CD-nya 24, sudut ACB 60. Ya. Jadi di sini pertama kita harus cari dulu nilai dari sudut ADB ya. Nah, karena di sini ACD sudah diketahui nilainya, luasnya 183, berarti kita bisa mencari sudut ADC, sorry ya. Sudut ADC. Ya, kita nyari ini dulu dengan rumus luas segitiga. Di mana luas segitiga di sini rumusnya adalah setengah kali AD kali CD kali sin dari sudut ADC. Nah, di mana luas segitiganya 180 kali 3 setengah kali AD-nya 30, PD-nya 24 kali sin yang kita cari sudutnya ADC 30 bagi 2 15 gitu ya. Lalu 180 bagi 15 juga bisa. Jadi 12. 24 pindah ruas nanti ya. Jadi 12 akar 3 dibagi 24 itu adalah sinnya. Dimana 12 dibagi 24 juga masih bisa dikecilkan lagi. Menjadi setengah ya. Berarti sinnya adalah setengah akar 3. Sin yang nilainya setengah akar 3 adalah 60 derajat. Ya. Itu untuk sudut ADC. Yang kedua kita cari AC. AC cari dengan menggunakan aturan kosinus. Di mana AC dengan aturan kosinus adalah akar samping kanan sudut dari D-nya 30 ya. 30 kuadrat tambah 24 kuadrat min 2 kali 30 kali 24 kali sin yang tadi kita sudah cari nilainya 60 derajat. Itu sudut ADC. Ya, ini kita hitung. 30 pangkat 2 itu 900. Nanti tambahkan dengan 24 kuadrat. Itu hasilnya nanti 1476 ya. 1476 dikurang 2 kali 30 kali 24
kali setengah akar 3 atau sin 60-nya ya. Ya, duanya habis. Bukan sin, sorry. Eh, cos ya, sorry, atau kosinus ini cos 60 maksudnya. Berarti cos 60 setengah aturan kosinus ya. Saya tulis ya duanya habis. 30 kali 24, 720 ya. Berarti akar 1476 dikurang 720 adalah akar 756. 756 itu kalau diakarin ialah 6 akar 21 cm. Nah, karena sudah ketemu AC-nya, berarti yang keempat kita bisa mencari luas segitiga ABC. Di mana luas segitiga ABC setengah kali AC kali BC gitu ya. Kali sinus ACB yaitu sinus 60 derajat. AC-nya tadi 6 akar 21, BC-nya juga 2 akar 21, akar 21 juga ya. Sin 60 setengah akar 3. Banyak habis, 6 bagi 2, 3. 3 kali akar 21 kali akar 21 itu 63 ya. Berarti luas segitiga ABC-nya 63 akar 3 cm persegi. Sehingga luas sawahnya semuanya nanti tinggal tambahin aja. 63 akar 3 ditambahkan dengan 180 akar 3. Maka jawabannya nanti adalah 243 akar 3 cm persegi. Ya, itu jawabannya ya. Nomor 6. Luas petak ABCD jumlahkan semua antara luas ABC dengan luas ACD. Seperti itu. Kalau nomor 7, suatu segitiga ABC yang nilai masing-masing ya. Pada AC-nya 12, AD-nya 30 gitu ya. Dan ABC-nya 60 derajat. Jika nilai sin A adalah sekian-sekian, nah berarti di sini kita pertama gambar dulu segitiganya gitu ya. Biar kita tahu apa yang kita mesti cari dulu. C12, AB30, ABC 60. Oh, berarti di sini kita nyari sudut A. Sudut A. Sudut C gitu ya. Sama kita cari sudut C dulu atau sudut ACB. Ya. Cara mencari sudut ACB itu dengan aturan sinus 30 dibagi sinus C, 12 dibagi sinus 60. Nah, ini bisa dikecilin 30 sama 12-nya bagi 3, bagi 6 ya. Jadi 5 per 2. Berarti 5 per sin C. 5 per sin C sama dengan 12 per sin 60 setengah akar 3. Sorry, per 2 tadi ya. Sudah dikecilkan tadi. Nanti sin C-nya bernilai, nah ini kan 2 dibagi setengah itu kan 4 ya. Berarti nanti nilai sin C-nya 5, 3 bagi 4 ya. Sebentar. Jadi kan 30 dibagi sin C gitu ya. Sin C AB-nya 30 ya. Sin C
sama dengan 12 per sin 60. Nah, ini kan berarti nanti kan nah, cuman di sini ada kesalahan sebentar. Ada ralat sepertinya ya karena angkanya ya. Ya. Jadi ada ralat ini diganti ya. Nanti di sini diganti karena hasil sinnya nggak 0, ya. Karena sin itu kan nggak mungkin lihat satu ya. Jadi AC-nya diganti 30, AB-nya 12 ya. AB-nya 12. Ya, diganti ya. Jadi AC-nya di sini bukan 12 tapi 30 ya, diganti dulu. Nah, biar tidak salah nantinya. Ya, ini kebalik ya berarti ya. Ya. Sip. Nah, berarti tadi di sini harusnya AC 30, AB 12 ya. Berarti 12 mesin C sama dengan 30 per sin 60. Nah, gini ya. Nanti kan 30 sin C sama dengan 6 akar 3 ya. Berarti sin C sama dengan 6 per 30 itu kan seperlima ya. Nah, seperlima akar 3 sinnya ya. Jadi ada kesalahan pengetikan angka ya. Harusnya AC 30 dan AB-nya 12. Nah, yang kedua, nanti kita baru nyari sin A. Nah, awalnya kita tahu kalau A plus B plus C itu kan total sudut segitiganya 180 derajat. Karena kita mau nyari A, nantinya di sini B tambah C dulu kita buatnya. Hanya kita pindahkan dulu jadi 180 min A. Lalu dua-dua diganti sin jadi sin B tambah C sama dengan sin 180 min A. Di mana sin B tambah C rumusnya nanti adalah sin B cos C tambah cos C sin B. Sama dengan sin A ya, sifat relasi ya. Nah, sin B-nya itu kan sin 60 ya, yaitu setengah akar 3. B-nya 60. Cos C berarti kita bikin segitiga dulu ya. Sin C kan rumusnya depan per miring ya. Berarti akar 3 per 5. Berarti di sini akar 22 nanti ya. Berarti cos C-nya akar 22 per 5 ditambah cos C yaitu akar 3 per cos B sin C maksudnya ini ya. Cos B sin C. Cos B sin C. Cos B-nya cos 60 setengah sin C setengah akar 3 ya. Sorry. Sin C seperlima akar 3. Sama dengan sin A gitu ya. Nah, nanti setengah kali seperlima kan 10 ya. Lalu sama-sama sepersepuluh akar 3 dikeluarkan. Sisanya nanti akar 22 tambah 1. Berarti A-nya 10, B-nya 3, C-nya 22, D-nya 1. Faktorin gitu ya, sepersepuluh akar 3-nya. Ya, tinggal masuk ke rumus A min D min B tambah C gitu ya. Nanti ketemu jawabannya gitu ya. A min D tambah B tambah C. Berarti 10 kurang D-nya 1. Kurang lagi B-nya 3 tambah 22. Tambah 22. Ya hasilnya 34 ya. 10 kurang 1 9 kurang 3. Sorry hasilnya 28.
10 kurang 19 kurang 36, 6 tambah 22, 8, 8, 28 ya. Ya ini jawabannya. Jadi dia adalah nomor 7 itu AC-nya 30, AB-nya 12. Itu untuk nomor 7. Nomor 8, kita menyederhanakan bentuk sin 129 dan seterusnya dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini kalau sin 129 gitu ya, sin 69 dan seterusnya ini bisa kita ubah bentuknya. Gimana kalau sinus 129 seperti itu ya. Lalu ditambah dengan dikali dengan sin 69. Nah, sin 69 ini dia sama saja dengan cos 21 ya. Relasi berubah 90 kurang 69. Jadi sin 129 cos 21 derajat. Nah, min cos 51 itu dia sifat awalnya sama saja dengan sin berubah gitu ya. Sinus relasi berubah dari 90 sorry. Ya, minus cos 51 ya. Minus cos 51 itu kita awalnya ubah dulu gitu ya. Ubah dulu bentuknya cos 5 min cos 51 ya. Cos 51-nya dulu saja yang diubah ke dalam relasi yang maknanya sama begitu ya. Nah, di mana di sini kalau cos 51 itu dia sifatnya kalau sin ya berarti sama dengan min sin atau sin nggak boleh sih ya. Apa-apa gitu ya kalau misalkan mau diubah ke dalam sin di kuadran 2 bisa ya. Karena kita di sini berusaha untuk menyamakan yaitu sin 129 nilainya gitu ya. Biar sama. Berarti cos, cos 51 itu bisa kita ubah. Kita nggak perlu pakai relasi berubah berarti ya. Pakai relasi yang tidak berubah yaitu cos 180 min 129. Awalnya seperti ini gitu ya. 51 maksudnya gitu ya. Min cos 180 min 51. Nah gini ya. Nah ini kan artinya sama dengan cos 129 gitu ya. Nah ini adalah relasi yang berubah. Yang tidak berubah gitu ya. Relasi tidak berubah dari cos 51. Jadi min cos 51 itu karena kodan 2 negatif, maka relasinya adalah cos 180 min 51 sama saja artinya gitu ya. Nah, kembali sifatnya cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Alfanya 51 awalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi cos 129 sin 21. Begitu juga yang bawah ya, yang cos 203 itu juga bisa diubah ya. Jadi kalau cos 203 itu dia bisa diubah menjadi kalau kita mau pakainya relasi yang tidak berubah kan berarti ada minusnya mestinya ya. Karena kan cos 203 itu kan di kuadran ketiga. Ya. Nah, berarti di sini relasinya kita ubah ke bentuk lain gitu ya. Jadi cos 203 itu dia nilainya sama dengan cos 180 ditambah 23 gitu ya. Nah, ini artinya nanti cos yang relasinya tidak berubah sama dengan min cos 23.
Dan min cos 23 itu sama dengan min sin 67. Kalau kita ubah lagi ke dalam sifat relasi yang berubah. Itu 90 min alfanya yaitu 67. Nah, gitu ya. Ini relasi yang berubah. Sehingga ini cos 203 bisa kita ganti jadi min sin 67. Cos 37 gitu ya. Lalu ditambah cos 67. Cos 53 bisa diubah jadi sin 37. Nah, gitu ya. Nanti hasilnya ini sifat semua ya. Yang atas sifatnya itu sin jumlah ya. Sin 129 tambah 21. Nah, yang bawahnya kan ini ada minnya ya. Nah, ini berarti nanti di sini min sin cos plus cos sin ya. Itu sama saja dengan min sin cos min cos sin gitu ya. Atau di sini bisa kita ubah jadi sin 67 kurang 37. Iya, sifat dari sin kurang ya, sin cos min cos sin. Nah, ini minusnya dikeluarin dulu gitu ya. Karena rumus aslinya kan sin cos min cos sin ya kalau sin alfa min beta. Tuh. Nah, ini sin 150 yang atas. Yang bawahnya min sin 30. Nah, nanti di sini hasilnya kalau sin 150 itu setengah, min sin 30 min setengah, maka hasilnya minus 1. Ya, seperti itu untuk soal nomor 8. Untuk nomor 9 ini tinggal dipecah saja rumusnya. Cos jumlah berarti cos cos min sin sin 0,36 dan cos A min B cos cos plus sin sin 0,68. Ini karena yang cari adalah sin sin berarti yang eliminasi yang ini ya. Cos cosnya hilang. Min sin min 2 ya. Min 2 sin A sin B. Dengan 0,36 dikurang 0,68. Hasilnya min 0,32. Minnya coret. Nah, karena yang cari adalah 10, berarti kali 5 langsung aja ya. Kita kali 5 semua. Jadi 10 sin A, sin B, 0,32 kali 5. Jawabannya 1,6. Ya, itu nomor 9. Tinggal dieliminasi mencari 10 sin A sin B. Tadi udah kebentuk rumusnya 2 sin itu 0,32. Nanti tinggal dikali 5 semua. Jadi 1,6 jawabannya. Nomor 9, nomor 10. Ini gak sama menggunakan eliminasi gitu ya. Nomor 10 ini. Ya, di mana di sini kita akan mencari sin cos dan cosinnya. Jadi yang pertama kita jabarkan dulu P min Q ke dalam bentuk rumus sin. Ya, kita jadikan kedua ruas itu sin P min Q yaitu sin 60. Sin P min Q rumusnya sin cos min cosin.
sin 60 setengah akar 3. Lalu yang kedua, kita tahu kalau P tambah Q tambah R nilainya 180 derajat, maka P tambah Q 180 min R, lalu dibuat sin dua-duanya, sin P tambah Q sama dengan sin 180 min R. Sin P tambah Q rumusnya adalah sin P cos Q plus cos P sin Q. Nah, ini sin L jadinya ya. Di mana sin L nilainya adalah 1/5 akar 3. Nah, tinggal dieliminasi aja ini. Kalau kita tambah, ininya coret. Berarti nanti 2 sin P cos Q sama dengan setengah tambah 1/5 ya. Setengah tambah 1/5 akar 3. Karena sama-sama akar 3 gitu ya. 2 sin P cos Q. Kita tambahkan setengah dengan 1/5. Hasilnya adalah 7/10 akar 3. Karena pertanyaannya mencari sin cos, maka nanti hasilnya 7 akar 3/20. Sama juga yang cos P sin Q, nanti tinggal disubstitusi saja ke salah satu persamaan. Misalkan yang ini persamaannya substitusi gitu ya. Berarti nanti sin V cos Q itu kan 7 akar 3/20 ya. 7 akar 3/20 min kosin sama dengan setengah akar 3. Nah, nanti pindah ruas jadi 7/20 dikurang setengah akar 3. Nanti hasilnya adalah cos P sin Q minus 3 per 20 akar 3. Kan ya ini ya, jawaban cos P sin Q dan sin P cos Q itu nomor 10. Selanjutnya nomor 11. Seperti yang pernah dibahas di kelas, jumlahkan atau kurangi dengan sudut yang betul ganjil ya. Di sini yang ganjil kan X sama 3X ya. Berarti kita hitung dulu yang sin 3X tambah sin X. Ya. Kalau sin 3X tambah sin X, itu rumusnya adalah 2 sin setengah jumlah atau 3X tambah X dan seterusnya gitu ya. Sebentar. Ya, sin setengah jumlah cos setengah kurang. Nah, ini hasilnya nanti adalah 2 sin 2X cos X gitu ya. Kalau yang cos 3X tambah cos X, cos 3X tambah cos X, cos tambah cos, rumusnya adalah 2 cos setengah jumlah cos setengah kurang. Berarti 2 cos 2X cos X. Sehingga kita masukkan ke sini nilainya semua ya. Berarti 2 sin 2X cos X, lalu minus sin 2X dibagi 2 cos 2X cos X min cos 2X. Nah, yang atas sama-sama sin 2X, sin 2X dikeluarkan, tinggal cos 2 cos X min 1, sisanya gitu ya dalam kurung, kita faktorkan. Yang bawah juga sama, cos 2X kita keluarkan,
Yang tersisa tinggal 2 cos X min 1 juga ya. Nah ini habis. Berarti tinggal sin per cos yaitu tangen 2X. Yaitu nomor 11 jawabannya tangen 2X. Satu lagi yang nomor 12. Ini cari dulu cos 80 tambah cos 10 ya. Cos 80 ditambah cos 10. Rumusnya 2 cos setengah jumlah, berarti setengah kali 90 gitu ya. Setengah kali 90 derajat. Cos setengah kurang 80 kurang 10, 70 ya. Bagi sama cos 3, cos 45, cos 35. Nah, ini cos 35 coret sama ya. Cos 35 coret, dan ini cos 45 sama juga coret ya. 2 cos 45 karena 90 bagi 2, 45 juga habis, tinggal 2. Berarti ini jawabannya 2 ya. Ya, ini 2 hasilnya. Tinggal yang ini aja nih. Ya. Ini kita bongkar dengan rumus cos min cos ya. Berarti nanti di sini kita pecahkan dulu. Kalau cos 160 dikali dikurang cos 100 itu 2 min 2 sin setengah 260 sin 60. Lalu kurang cos 220. Kalau sin 270 itu nilainya min 1 ya. Nah, kita hitung yang ini dulu. Ya. Min 2 sin setengah jumlah 260 cos sin setengah kurang ya. Sin setengah kurang. Sin setengah kali 60. Ini hasilnya nanti min 2 sin sos 30 sin 60 bagi 2 sin 30 min cos 220. Ini sin 30 setengah bagi 2 habis jadi min 1 ya. Min 1 kali sin sos 30 kan berarti min sin sos 30 ya. Nah, di luarnya jangan lupa ada operasi negatif di luarnya ya, di luar kurung yang ini. Nah, ini min ketemu min semua jadi plus ya. Ini nanti sin sos 30 ditambah cos 220. Nah, kalau cos 220 itu kan di beda bentuk, kita ubah ke relasi aja ya. Ini relasi berubahnya adalah cos 270 derajat min 50. Karena kuadran 3 jadi min sin 50. Berarti nanti cari sin sos 30 min sin 50. Sin min sin rumusnya adalah 2 cos setengah jumlah, cos setengah kali sos 30 tambah 50 itu 180 sin setengah kali 80. Dari 130 kurang 50. Nah, ini cos 90 kan 0 ya. Berarti 2 kali 0 kali sin 40 itu hasilnya 0 juga. Nah, berarti kan jadinya nanti sama dengan 2 tambah 0 kurang 1 ya. Jadi hasilnya 1. Nomor 12 ya. Jadi itu untuk pembahasannya hari ini. Kalau banyak kekurangan mau dimaafkan. Tadi yang adalah sekali lagi yang nomor sebelumnya yaitu nomor 7 ya, AC-nya 30, AB-nya 12. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.